Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita ada mata kuliah konsep dasar rekam medis. Untuk pokok bahasannya adalah klasifikasi jenis rekam medis pada fasilitas pelayanan kesehatan. Dan hari ini untuk sub pokok bahasannya adalah terkait SOMR dan IMR, Source Oriented Medical Record dan Integrated Medical Record. Tapi sebelumnya, sebagai pengingat saja terkait rekam medis, apa itu rekam medis? Kemarin juga sudah pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, rekam medis adalah catatan mengenai siapa, apa, mengapa, bila mana, dan bagaimana pelayanan yang diberikan kepada pasien selama masa perawatan yang memuat pengetahuan mengenai pasien dan pelayanan yang diperolehnya serta memuat informasi yang cukup untuk menemukan, mengidentifikasi pasien, membenarkan diagnosis dan pengobatan serta merekam hasilnya. Nah, ini adalah pengertian rekam medis menurut Huffman. Kemudian pengertian rekam medis menurut Permenkes RI nomor 269 tahun 2008 tentang rekam medis. Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan pelayanan lain kepada pasien. Sebagai pendahuluan, bahwa rekam medis ini adalah dokumentasi selama pasien dirawat di rumah sakit. Adalah bagian esensial dari pelaksanaan asuhan perawatan pasien. Kemudian, ini merupakan alat ataupun tools yang digunakan untuk pendokumentasian, yaitu rekam medis. Rekam medis yang lengkap, yaitu mengandung informasi yang memadai tentang identitas individu pasien. Kemudian alasan penetapan diagnosis dan terapi, autentikasi, dan rekaman semua hasil pemeriksaan dan semua tindakan yang diberikan kepada pasien. Nah, rekam medis ini terdiri dari beberapa formulir, dari macam-macam formulir. Formulir itu sendiri adalah merupakan alat yang penting untuk menjalankan organisasi karena bermanfaat untuk menetapkan tanggung jawab timbulnya kegiatan, merekam dan pelayanan untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan semua kejadian dalam bentuk tulisan dan sebagai alat komunikasi. Dari pengertian tersebut sudah menggambarkan apa itu formulir, kemudian manfaat formulir itu yang pertama adalah menetapkan tanggung jawab timbulnya kegiatan, kemudian merekam data transaksi, mengurangi terjadinya kesalahan sebagai alat komunikasi, antar petugas kesehatan atau profesional pemberi asuhan, bisa perawat, dokter, bidan, dan lain-lain. Kemudian alat yang penting untuk organisasi. Isi rekam medis ini sangat cepat sekali berkembang ya, sebagai hasil interaksi antar anggota tim pelayanan kesehatan yang memanfaatkan tools komunikasi yang tersedia dari rekam medis itu sendiri. Dokumen rekam medis dapat dibuat berdasarkan sumber data atau source oriented medical record maupun masalah pasien atau problem oriented medical record. Tipe format dari rekam medis ini sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Untuk yang tradisional itu ada SOMR, POMR, dan IMR. SOMR adalah Source Oriented Medical Record, Problem Oriented Medical Record, kemudian gabungan atau kombinasi antara SOMR dan POMR. Dan tipe yang kedua adalah Electronic Medical Record. Nah, untuk bahasan hari ini khusus kita akan membahas terkait SOMR dan IMR. Yang pertama adalah SOMR atau Source Oriented Medical Record, yaitu pendokumentasian pelayanan medis berdasarkan sumber data atau departemen yang merawat pasien. Jadi ini berdasarkan sumber data dari bagian atau departemen atau instalasi yang merawat pasien, bisa dari rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, laboratorium, dan lain-lain.
Rekam medis rawat jalan, gawat darurat, dan rawat inap ini cenderung disimpan secara desentralisasi menurut unit pelayanan. Jadi rekam medisnya ini disimpan berdasarkan unit-unit tadi atau berdasarkan departemen atau berdasarkan bagian. Jadi ketika pasien berkunjung rawat jalan di klinik A, klinik B, jadi rekam medisnya itu di masing-masing klinik, di masing-masing unit rawat jalan tersebut. Kemudian apabila gawat darurat, maka akan disimpan di gawat darurat. Rawat inap pun juga sama, akan disimpan menurut unit pelayanan. Makanya disebut desentralisasi karena penyimpanannya terpisah-pisah. Kemudian laporan disusun berdasarkan kegiatan unit pelayanan dengan mengkaji transaksi-transaksi pelayanan yang telah dilakukan di bagian yang bersangkutan. Jadi nanti pelaporannya di masing-masing unit tadi, rawat jalan, gawat darurat, rawat inap, dan lain-lain. Kemudian rekam medis dengan format kertas yang paling populer, ini adalah rekam kesehatan berdasarkan sumber atau rekam medis berdasarkan sumber, yaitu Source Oriented Medical Record. Ini rekam medis yang populer saat ini. Kemudian disebut juga rekam kesehatan tradisional karena lazimnya untuk SOMR ini bentuknya itu adalah paper base atau kertas. Yang lazim rekam medisnya itu ditulis di kertas. Kemudian sesuai dengan sumbernya maka lembaran yang datang ke unit kerja manajemen informasi kesehatan dicermati asal-usulnya dan dikelompokkan ke dalam satu bagian. Kemudian keuntungan dari SOMR atau Source Oriented Medical Record, yang pertama akses data pasien pada unit pelayanan cepat diperoleh. Itu akses datanya karena tadi penyimpanannya desentralisasi atau terpisah-pisah menurut unit pelayanan. Kemudian penyusunan laporan dari satu sumber pada tempat yang sama sehingga memudahkan untuk melihat telaahan tindakan dan observasi yang telah dilakukan suatu departemen atau bagian pelayanan. Tapi cara ini memungkinkan untuk menentukan seluruh masalah dan tetapi cara ini tidak memungkinkan untuk menentukan seluruh masalah dan tindakan dengan cepat karena data dari berbagai departemen tersusun dalam bagian-bagian dan tidak menurut masalah pasien. Jadi tersebar tadi ya. Atau terpadu di dalam satu urutan waktu. Untuk kelemahan SOMR sendiri, yang pertama informasi yang dimasukkan ke dalam rekam medis sulit diambil karena terpisah-pisah tadi, kemudian tidak terstruktur dengan baik. Catatan admisi bisa tercecer, kemudian riwayat medisnya, kemajuan kondisi dari pasien, kemudian perawatan pasien, hasil radiologi dan laboratorium sering tidak merujuk pada kondisi atau masalah pasien karena berasal dari sumber tadi. Tapi kalau PMR itu bersumber pada masalah pasien. Kemudian rekam medis menjadi tebal dan sebenarnya tidak teratur. Kemudian komunikasi antar tim perawatan pasien terhambat. Pembaca yang berwenang harus mencari tanggal yang sama dari setiap klinik untuk memperoleh gambaran lengkap tentang kondisi pasien. Penentuan seluruh masalah pasien dan tindakan berikutnya tidak dapat disediakan dengan cepat pada waktu tertentu karena data terbagi di beberapa unit pelayanan. Sehingga karena terbagi di beberapa unit pelayanan, maka sulit untuk penelitian karena data terpisah tadi dan dilakukannya audit pelayanan medis. Nah, tidak mungkin untuk menentukan dengan cepat seluruh masalah dan tindakan yang disediakan untuk pasien pada suatu waktu atau sukar untuk di follow up lagi. Sukar untuk follow up pasien oleh dokter. Nah, pendekatan SOMR ini itu sangat beberapa tahun belakangan ini sangat terkenal karena berbasis kertas, tapi seiring perkembangan teknologi informasi, kemudian kedokteran ya, pendekatan SOMR ini sudah mulai ditinggalkan oleh organisasi pelayanan kesehatan karena perubahan paradigma dan pendekatan desain formulir rekam medis ke arah pentingnya kesinambungan. Jadi pentingnya informasi itu saling berhubungan, saling berkesinambungan setiap data yang diperoleh pada setiap bagian. Oleh sebab itu sebagai perekam medis
pendekatannya ketika nanti mungkin mendesain formulir atau diminta pendapat tentang desain formulir. Jadi pendekatan utamanya adalah terkait pendekatan sistem, ya, pendekatan sistem yang mengutamakan tadi informasi dari satu pasien itu saling berkaitan, ya, saling berhubungan, baik dari rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, ataupun nanti untuk komunikasi antar profesional pemberi asuhan, bisa perawat, dokter, bidan, dan lain-lain. Sebagai contoh, hasil pemeriksaan fisik terkumpul dalam lembar pemeriksaan fisik. Hasil laboratorium dikelompokkan ke dalam kelompok laboratorium, catatan perkembangan yang dibuat oleh dokter dikelompokkan dalam lembar-lembar sejenis, dan seterusnya. Sebagai contoh terkait pengelompokan dari sistem SOMR tadi. Kemudian integrated medical record, ini gabungan atau kombinasi antara POMR dan SOMR tadi, yaitu penyusunan atau pendokumentasian rekam medis secara terpadu dari berbagai sumber atau unit yang memberikan pelayanan kepada pasien secara urut. Berasal dari sumber dan berasal dari masalah. Jadi gabungan antara SOMR dan PMR. Semua data diorganisasikan ke dalam formulir rekam medis sehingga tersusun kronologi penyakit pasien. Jadi informasinya berkesinambungan. Oh, ketika masuk dia keluhannya ini, kemudian dapat penanganan ini, kemudian ditentukan diagnosisnya adalah ini, kemudian sampai dengan pulang biasanya adalah ini, kemudian sudah tertangani dengan baik. Yaitu tersusun kronologi penyakit pasien dari mulai masuk sampai dengan pulang. Dan nanti pun ketika pasien berobat ulang ataupun kontrol bisa dilihat riwayatnya atau kronologi penyakit sebelumnya atau kronologi riwayat rawat inap sebelumnya. Kemudian formulir disusun berdasarkan tanggal diperolehnya data. Diurutkan tanggal yang paling tanggal yang paling ini ketika hari ini diperiksa, maka tanggal ini yang akan di depan. Ketika besok nanti jam 2 diperiksa, berarti yang jam 2 ini di depan. Yang ketika jam 5 diperiksa, berarti data tanggal dan jam 5 nanti itu yang di depan. Nah, ketika pasien pulang, ya pada saat pasien sudah pulang nanti, formnya itu akan dibalik diurutkan berdasarkan urutan yang sudah ditentukan. Nah, nanti bisa jadi berdasarkan kronologi awal, kronologi pertamanya. Oh, tanggal 1 berarti depan, tanggal 2 di belakang tanggal 1, tanggal 3 di belakang tanggal 1. Begitupun juga ketika dengan jam, berarti tanggal 1 jam 8 ini ada apusan, laporannya ABCD. Kemudian tanggal 1 jam 10 ada penyuntikan. Nah, nanti urut ya. Diurutkan setelah form atau pasien pulang. Kemudian integrated medical record ini keuntungan dan kekurangannya itu pasti ada. Untuk keuntungannya sendiri, semua informasi dari satu periode perawatan menyatu pada satu tempat, sehingga memberikan gambaran jelas mengenai penyakit pasien dan responnya terhadap pengobatan. Karena dalam satu tempat tadi, sehingga memberi gambaran jelas. Kemudian kekurangannya, itu sulit membandingkan informasi jenis yang diperoleh pada waktu yang berbeda, yang berhubungan antara satu masalah dengan masalah yang lain. Nah, nanti sebagai perekam medis peranannya sangat penting. Apa sih peranannya? Jadi peranan tenaga rekam medis nanti adalah dalam menyiapkan formulir itu harusnya terstruktur bagi staf medis dan tenaga kesehatan lain demi peningkatan pengumpulan data dan kemudahan akses informasi pada semua tingkatan berkaitan dengan perawatan pasien. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait materi SOMR dan POMR. Sebagai pengingat, SOMR atau Source Oriented Medical Record tadi itu adalah pendokumentasian pelayanan medis itu berdasarkan sumber data atau bagian dari departemen yang merawat pasien atau unit ataupun instalasi yang merawat pasien. Kemudian formulir rekam medisnya itu dipisahkan menjadi formulir rekam medis rawat jalan, formulir rawat inap, gawat darurat, dan nanti
disimpan secara terpisah, desentralisasi tadi ya, di masing-masing unit pelayanan, di masing-masing departemen, di masing-masing bagian ataupun di masing-masing instalasi. Jadi tempatnya terpisah di masing-masing unit tadi, di mana pasien mendapatkan pelayanan. Nah, ini ada daftar pustakanya. Oh ya, untuk IMR, ya, ini sebagai pengingat juga, ataupun bisa juga sebagai kesimpulan, IMR tadi adalah merupakan teknik pendokumentasian data dari berbagai sumber secara saling berkaitan. Jadi kalau SOMR itu berdasarkan sumber, tapi IMR itu dari berbagai sumber saling berkaitan. Ya. Kalau SOMR tadi terpisah, tapi kalau ini saling berkaitan dan tersusun urut. Maka dengan metode ini dapat dilakukan penelusuran pemberian pelayanan dan pengobatan pasien dengan lebih mudah. Bisa untuk melihat riwayat kronologi pasien ataupun bisa juga untuk mempermudah audit pelayanan medis. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait materi SOMR dan IMR serta POMR di pertemuan sebelumnya. Apabila ada yang belum jelas, ada pertanyaan, ada diskusi, kita bisa diskusikan di e-learning ataupun di WA. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.